Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, setelah peristiwa hijrah dari Makkah, hal pertama yang beliau lakukan bukan membangun istana, bukan pula rumah pribadi yang megah, tetapi membangun masjid. Karena bagi beliau, masyarakat Islam harus dibangun di atas iman, persaudaraan, dan ibadah. Awal kedatangan di Madinah. Tahun itu adalah tahun pertama Hijriyah. Kaum muslimin hijrah meninggalkan harta, keluarga, bahkan tanah kelahiran mereka di Makkah demi mempertahankan iman. Setelah beberapa hari singgah di Quba dan membangun Masjid Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Penduduk Madinah kaum Ansar menyambut beliau dengan penuh cinta. Setiap kabilah ingin Rasulullah tinggal di rumah mereka. Mereka berkata, "Tinggallah di rumah kami wahai Rasulullah." Namun beliau menjawab dengan bijak, "Biarkanlah unta ini berjalan, karena ia diperintah oleh Allah." Unta beliau, Al-Qaswa, terus berjalan hingga berhenti di sebidang tanah kosong. Tanah milik anak yatim. Tanah itu ternyata milik dua anak yatim dari Bani Najjar, Sahal dan Suhail. Tanah tersebut biasa digunakan untuk menjemur kurma dan sebagai tempat kandang. Rasulullah tidak mau mengambil tanah itu secara cuma-cuma, meskipun mereka ingin memberikannya sebagai hadiah. Beliau bersabda bahwa tanah itu harus dibeli dengan harga yang adil. Inilah akhlak kepemimpinan beliau, tidak mengambil hak orang lain meskipun beliau adalah pemimpin umat. Akhirnya tanah itu dibeli, dan disitulah Masjid Nabawi akan didirikan. Rasulullah ikut mengangkat batu. Pembangunan dimulai. Tidak ada arsitek profesional, tidak ada alat berat, tidak ada dana besar. Yang ada hanyalah keimanan, semangat persaudaraan, kerja bersama. Rasulullah tidak hanya memerintah, beliau ikut bekerja. Beliau mengangkat batu dan tanah bersama para sahabat. Tubuh beliau yang mulia dipenuhi debu. Para sahabat merasa tidak tega melihat beliau bekerja begitu keras. Mereka berkata, "Jika kami duduk sementara Nabi bekerja, itu sungguh perbuatan yang tercela." Mereka pun bekerja lebih keras. Doa dan syair saat membangun. Saat mengangkat batu, Rasulullah membaca doa, "Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya selain kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin." Para sahabat menyambutnya dengan semangat. Suasana penuh cinta dan ukhuwah. Masjid itu dibangun dengan sangat sederhana. Dinding dari batu bata tanah liat, tiang dari batang kurma, atap dari pelepah kurma, lantai dari pasir dan tanah. Jika hujan turun, lantai menjadi becek. Jika panas datang, panas terasa menyengat. Namun masjid itu dipenuhi cahaya iman. Fungsi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan hanya tempat salat. Ia menjadi pusat pendidikan, tempat belajar Al-Quran, tempat musyawarah, markas strategi, tempat menerima tamu, tempat tinggal ahlus sufah, sahabat miskin yang tinggal di serambi masjid. Dari masjid sederhana itulah peradaban Islam tumbuh. Kisah haru, pohon kurma yang menangis. Pada awalnya, Rasulullah biasa bersandar pada batang kurma saat khutbah. Ketika jumlah jamaah semakin banyak, dibuatlah mimbar sederhana agar beliau terlihat. Saat beliau tidak lagi bersandar pada batang kurma itu, terdengar suara tangisan seperti bayi. Para sahabat terkejut. Rasulullah turun dari mimbar, mendekati batang kurma itu, lalu memeluknya. Tangisan itu pun berhenti. Beliau bersabda bahwa batang kurma itu menangis karena rindu kepada zikir dan wahyu yang biasa didengarnya. Jika kayu saja mencintai Rasulullah, bagaimana dengan hati manusia? Kesederhanaan rumah Rasulullah. Rumah beliau dibangun berdampingan dengan masjid. Sangat sederhana, ukurannya kecil, atapnya rendah. Beliau bisa menyentuh atap rumahnya dengan tangan. Namun dari tempat sederhana itulah lahir pemimpin dunia dan akhirat. Pelajaran besar. Kisah pembangunan Masjid Nabawi mengajarkan, pemimpin sejati ikut bekerja, bukan hanya memerintah. Peradaban dibangun dari masjid. Persaudaraan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Kesederhanaan tidak menghalangi kemuliaan. Keikhlasan adalah pondasi utama. Masjid Nabawi hari ini berdiri megah di Arab Saudi,
namun fondasinya tetap sama, iman dan pengorbanan. Malam-malam di Masjid Nabawi. Setelah masjid selesai dibangun, kehidupan baru pun dimulai di Madinah. Pada malam hari, suasana Masjid Nabawi sangat sederhana. Tidak ada lampu mewah, hanya cahaya kecil dari pelita minyak. Namun hati para sahabat bercahaya karena iman. Disitulah Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Suara beliau lembut namun tegas. Ayat demi ayat turun, membimbing umat yang sebelumnya hidup dalam kegelapan jahiliyah. Para sahabat duduk melingkar. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada bekas budak, ada bangsawan Quraisy. Tetapi di masjid itu, semua sama. Tidak ada perbedaan derajat kecuali ketakwaan. Masjid sebagai pusat persaudaraan. Di Masjid Nabawi pula Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang datang dari Makkah tanpa harta dipertemukan dengan penduduk Madinah yang siap berbagi rumah, makanan, dan kebun mereka. Bayangkan betapa harunya suasana itu. Seorang Ansar berkata kepada saudaranya dari Muhajirin, "Ini rumahku, ini hartaku. Ambillah setengahnya." Namun kaum Muhajirin menjawab, "Tunjukkan saja di mana pasar." Mereka ingin bekerja, bukan menjadi beban. Dan semuanya berawal dari masjid. Ahlus Sufah, para penuntut ilmu. Di salah satu sudut Masjid Nabawi terdapat serambi sederhana. Di sanalah tinggal para sahabat miskin yang dikenal sebagai Ahlus Sufah. Mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih mulia, waktu untuk belajar langsung dari Rasulullah. Kadang mereka menahan lapar. Bahkan ada yang mengikat batu di perutnya karena menahan rasa lapar. Namun ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka merasa kenyang dengan iman. Rasulullah sangat memperhatikan mereka. Jika ada makanan datang sebagai hadiah, beliau membaginya kepada Ahlus Sufah. Jika sebagai sedekah, beliau mengirimkannya kepada mereka dan tidak memakannya sendiri. Begitu lembut hati beliau. Dari masjid lahir kekuatan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat perencanaan strategi. Di sanalah kaum muslimin bermusyawarah sebelum menghadapi tantangan. Di sana pula keputusan-keputusan penting diambil. Perang, perjanjian, dakwah, pendidikan, semuanya berpusat dari masjid. Artinya, Islam dibangun bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan salat. Kesederhanaan yang menggetarkan. Suatu hari hujan turun deras. Atap masjid yang hanya dari pelepah kurma bocor. Air menetes ke lantai tanah. Rasulullah tetap salat. Bekas lumpur terlihat di dahi beliau ketika sujud. Tidak ada karpet empuk, tidak ada pendingin ruangan. Namun ada kehusyukan yang mungkin sulit kita rasakan hari ini. Masjid itu sederhana secara fisik, tetapi agung secara makna. Rumah dan masjid menyatu. Rumah Rasulullah berdampingan dengan masjid. Dindingnya dari tanah liat, pintu-pintunya langsung menghadap ke masjid. Artinya, kehidupan pribadi dan kehidupan ibadah beliau menyatu. Tidak ada jarak antara dunia dan akhirat. Ketika azan berkumandang, beliau keluar dari rumah yang sangat sederhana itu menuju masjid yang menjadi pusat peradaban dunia. Cahaya yang terus hidup. Hari ini Masjid Nabawi berdiri megah di Arab Saudi. Kubah hijau menjadi simbol yang dikenal dunia. Namun jika kita menutup mata dan membayangkan kembali ke masa itu, kita akan melihat tanah berdebu, batang kurma sebagai tiang, sahabat mengangkat batu bersama nabi mereka, dan doa-doa yang menggetarkan langit. Dari tempat sederhana itu, lahirlah generasi yang mengubah sejarah. Dan semuanya dimulai dengan satu keputusan. Membangun masjid sebelum membangun yang lain.